Ya, ini baru dari 2 perusahaan. Yang pertama aplikasinya namanya Cash, ya satu lagi Toko Tuna ya. Ini ternyata sudah banyak, Bay. Nasabahnya aja sampai yang satu 84.000, yang satu 17.000. Wow, Dan luar biasa OJK ya. juga terakhir merilis ada sekitar 125 Mhm. aplikasi yang ilegal. Oke, Fintech 125 loh, itu bayangkan satu termasuk aplikasi. Bayu nggak di dalamnya? Alhamdulillah nggak ada. Aman ya? Nggak Masih pernah metode konvensional aja saya sih kalau pinjaman. pinjam sama temen ya. Oke, kita juga sudah kehadiran narasumber. Ini ada Abah, Bapak Abimanyu Wahyu Widajat, ahli digital forensik. Assalamualaikum. Widayat. Jangan lama ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Abah pagi. Ini ada Mas Baim. Ini korban penipuan fintech abal-abal ya. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan kita juga sudah terhubung dengan Kompol Wirdanto, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Jakarta Kasat. Utara ya. Jakarta Utara, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Mbak Rati, Pak Abimanyu, dan Mas Baim, dan pemirsa TV One sekalian. Ya, kita ke Pak Wirdanto terlebih dahulu. Pak, dengan penggerbekan kemarin itu faktanya apa aja sih Pak yang ditemukan oleh pihak kepolisian hingga akhirnya datang ke sana menemukan apa? Ada modus pinjaman online yang abal-abal ini, Pak Wirdanto. Baik, pada awalnya kami tentunya adanya penerimaan laporan dari korban yang dimana itu diancam dan kemudian dicemarkan nama baiknya melalui media elektronik. Dan kemudian setelah kami lakukan penyelidikan, kami akhirnya mengetahui posisi di mana lokasi tempat kegiatan dari pinjaman online ini beroperasi. Sehingga kami akhirnya melakukan penggerbekan di lokasi di daerah Pluit Penjaringan. Di dalam ruko tersebut, itu terdapat adanya operasi dari dua PT. Yang pertama yaitu PT Barakuda Fintech Indonesia yang bergerak di bidang fintechnya, dan kemudian PT Vega Data yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang call center. Nah, di sini kami melihat bahwa PT Barakuda Fintech Indonesia tadi itu ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2018, 1 tahun lamanya, dan kemudian memiliki aplikasi yang sudah kami kumpulkan berdasarkan keterangan saksi itu total sudah ada 13 aplikasi. Dan yang saat ini masih aktif yaitu adalah aplikasi Cash dengan toko tunai. Dari karyawan yang sudah kami amankan pada saat itu ada sekitar 74 karyawan, dan kemudian setelah melakukan rangkaian pemeriksaan kami akhirnya menetapkan 5 tersangka. Yaitu yang pertama adalah tersangka DS yang merupakan desk kolektornya, yaitu yang melakukan pengkolekan utang. Dan kemudian yang kedua adalah supervisornya yaitu dengan tersangka AR. Dan kemudian ada LS, kemudian ada TD dengan OL yang merupakan warga negara Cina, di mana merupakan direksi dari PT Barakuda dan juga PT Vega Data. Pak Kasat, ini totalnya berapa korban Pak? Dengan nominal berapa? Oke, jadi untuk berdasarkan hasil dari penggalian dari fakta-fakta dan alat bukti dan barang bukti, kami menemukan itu bahwa di dalam data penagihan saja itu sudah ada sekitar 500.000 nasabah. Jadi dari sejak tahun 2018, memang untuk aplikasi-aplikasi yang sudah ditutup sebelumnya, walaupun sudah ditutup, namun demikian untuk data dari konsumen tetap ada. Sehingga di situ dari PT Vega Data akhirnya bisa tetap melakukan penagihan-penagihan sampai dengan lunas. Pak Wirdanto, ini kan salah satu pasal yang dilaporkan oleh Mas Baim ini adalah kan ancaman ya, soal ancaman ya. Nah, dari penyelidikan lah dari pihak polisian. Betul. Nah, apakah ancaman ini atau apa namanya penagihan dengan cara mengancam ini memang instruksi langsung dari si perusahaan, karyawan perusahaannya, atau bekerja sama dengan pihak ketiga? Oke, baik. Jadi kaitan dengan masalah tindakan pengancaman, ini tentunya sudah ada semacam SOP yang ada di dalam PT Vega Data, di mana di dalam SOP tersebut menentukan adanya target-target yang harus dicapai oleh para desk collector. Jadi apabila dalam 1 minggu tidak mencapai target 30% untuk supaya dana masuk, mereka mendapatkan SP1 atau surat peringatan. Dan selanjutnya 2 minggu ada SP2 dan sampai dengan SP3, sehingga desk collector tersebut akhirnya bisa di-resign. Nah, oleh karena itu tentunya ini menjadi hal yang akhirnya memotivasi para desk collector itu untuk melakukan penagihan, baik dengan cara yang halus sampai dengan ke tingkat yang terakhir itu dengan cara menyebarkan
ancaman, dan juga termasuk dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas, dan juga akhirnya juga mengkontak beberapa kerabat ataupun yang ada dalam kontak handphone dari para korbannya, yang akhirnya di situ disampaikan bahwa yang bersangkutan adalah penipu, tidak mau membayar dan sebagainya. Itu akhirnya membuat malu para korban. Ya, baik Pak Kasat, kita tahan dulu ya. Kita ngobrol dulu sama narasumber yang di studio. Ya. Mau ke Mas Baim dulu. Mas Baim ini sudah berapa lama Mas mungkin meminjam di pinjol ini Mas? Sudah sekitar 8 bulanan sih. 8 bulan. Iya. Di satu tempat aja, Barakuda aja atau gimana? Di 2 tempat sih. Di 2 tempat. Heeh. Sebenarnya kalau boleh diceritain gimana sih proses peminjamannya, kemudian bunga yang dikenakan kepada para nasabah? Itu pertamanya saya dapat SMS. Melalui link, saya klik, lalu dia beralih ke Play Store atau unduh. Play Store atau unduh aplikasi? aplikasi. Oke. Unduh aplikasi, saya klik, dan di situ tuh nampil aplikasi dari PT Barakuda. Oke. Dan saya itu di persyaratannya itu langsung ada tulisan setujui perangkat handphone Anda dari galeri sampai memori telepon, Oke. phone book. Sebelum ke situ, itu syarat-syaratnya apa aja? Itu sih syaratnya, pertama itu yang keluar itu. Oke. Syaratnya, nah, kalau phone book saya cancel itu keluar. Itu nggak bisa lanjut. Jadi intinya mau nggak mau si aplikasi ini oke. akan akses seluruh Bisa informasi mengakses di handphone handphone. kita. Harus di-okein baru dia bisa lanjut proses. Setelah itu? Setelah itu keluar munculkan data, data alamat, nama sampai nomor telepon, itu langsung masukkan KTP, KK, terus NPWP juga. Ada yang minta NPWP juga sih. Kadang ada yang juga untuk penambahan data itu. Oke. Nah, Mas, waktu ngeklik itu kan dari SMS ya? Iya. Memang pada saat itu niatnya ingin cari pinjaman online atau iseng-iseng aja waktu itu? Sebelumnya sih emang kemarin itu emang lagi ada perlu, mungkin ini coba gitu kan. Terus emang itu prosesnya 2 hari. 2 hari ya? langsung 2 hari, keluar? betul. Mungkin Langsung cair dari sebelum, kalau OJK kan pasti nunggu berapa proses dulu kan ya. Oke. Mungkin kalau itu lebih cepat sehari, itu 3 jam juga udah pasti. Dengan syaratnya KTP, KK, KTP, KK, NPWP, NPWP. sama BPJS juga. Itu Oke. juga. Nah, buat gambaran Mas Baim, Iya. pinjemnya berapa, kemudian potongannya berapa, bunganya berapa, terus harus dibayar tuh jangka waktunya. jangka waktunya berapa sih? Pinjam kemarin 1,5, Oke. itu cair di 1,1 Di hari yang Dipotong sama? ya. di hari yang sama. Oke. Cairnya di 1,1, terus dikembalikannya itu 1,7 sekian Dalam waktu? dalam waktu 7 hari sampai 14 hari. Jadi Oke. maksimal 14 hari. 14 hari, betul. Jadi gini, Mas Baim pinjam 1,5 nih, Heeh, dipotong 400.000. Artinya Iya. yang keterima cuma 1,1. 1,1. Dalam jangka waktu 14 hari harus membalikan secara 1,7 sekian. Bunganya 200.000. Iya. Jadi total sudah mengeluarkan 600.000 untuk Sekitar bayar 6,5 ke lah. aplikasi itu Iya, ya. betul. Oke, nah pengalaman hingga akhirnya apa melapor itu Itu karena dendanya 25 sampai 50.000 sehari. 25 sampai 50.000. Iya. itu tergantung plafon pinjaman atau enggak? Artinya gini, kalau misalnya di atas 1 juta mungkin dendanya lebih besar, atau di bawah 1 juta Itu semua dari 500 sampai 2,5 itu dendanya per hari 50.000. Tapi mereka itu hanya maksimal 2,5 juta ya? Iya. Dan gitu nggak ada batas untuk dendanya itu. Maksudnya? Itu sampai setahun ya, itu dendanya setahun terus. Tapi karena lanjut memang terus. dihitungnya harian ya. Harian. Nah, boleh nggak Mas, kalau misalnya saya sudah pinjam 2 juta, Iya. terus pinjam lagi di aplikasi itu 1 juta sekian, Yang lain atau aplikasi dengan sama. aplikasi yang sama, nggak bisa? Setelah lunas mungkin bisa, gitu Oh, dia. oke. oke, jadi Terus, bunganya berapa tadi? 50.000 Itu denda per hari. Denda belum denda per hari. Betul. 50.000. Iya. Oke, nah ini pengalaman sekarang ini, Mas Baim, yang pertama dipinjol, Iya. atau sebelumnya sudah pernah sih? Sebelumnya pernah dipinjol. Terus lancar-lancar aja? Lancar-lancar aja sebelumnya. Mungkin Oke. karena ada keterlambatan, mungkin ya tadi disebut sama Pak Pak Polres. Kasat, Itu jadi apa ya? Jadinya SOP 1, SOP 2 itu mungkin Sudah dihitung mereka. Oke. itu. Emang telatnya berapa lama, Mas Baim? Sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. 4 bulan sampai 5 bulan. Iya. Jadi udah berapa ya sebulan? Itu dia. Banyak banget Nah, Mas Baim sendiri ketika mengunduh gini, mengunduh apa aplikasi? aplikasi. Tahu nggak sih kalau ini legal atau ilegal gitu setidaknya gitu? Sebelumnya sih belum tahu banget ya. Sebelumnya Ah. belum tahu banget. Saya juga belum bisa ngecek itu ilegal atau enggak. Terus?
Makanya saya coba karena prosesnya mungkin karena warga menggiurkan gitu loh. Proses sehari atau 2 hari kan lebih cepat mereka tuh butuhnya kan. Makanya saya coba Tapi gitu. sebenarnya konsepnya sama-sama aja kan? Sama Maksudnya, aja, betul. Persyaratan juga sama aja mungkin di OJK sama yang terus kenapa akhirnya Mas Baim memilih untuk melaporkan atau karena ada ancaman sih yang mencemarkan nama baik saya. nah, apa mungkin bisa diceritain Mas Baim? Eh, Ke teman-teman kah atau itu referensi dia akan ngancam katanya menghubungi keluarga dan referensi akan ada sih beberapa teman saya yang di SMS. SMS-nya apa isinya? Isinya itu nomor Anda telah dicantumkan sebagai referensi. Tapi tidak ada ini mempermalukan Mas Baim di Sampaikan pada nama saya untuk sampaikan untuk membayar utang saya pinjaman di situ atau enggak saya akan sebut Anda maling. Oh, itu Gitu. ancaman setelah berapa lama tidak membayar? 4 bulan itu ya? 4 bulan itu, 4 Nah, bulan sampai 5 bulan itu. Oke. Bukti ancaman atau tagihan itu hanya by, By WA, by phone atau mungkin ada yang datang ke rumah? media WhatsApp itu. Ada yang pernah datang ke rumah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi tidak ada ancaman pembunuhan atau segala Itu macam? ada. Ada. Ada katanya kalau emang kamu akan ketangkap, saya akan mutilasi. Wow. Itu dia ancamannya. Iya, tadi sempat juga ketika off air saya diperlihatkan WhatsApp-nya ada memang WhatsApp-nya. agak mengerikan, bukan Tapi agak kata-katanya mengerikan memang kasar Iya, juga. iya Mas Bayu sudah lihat. Oh, Jadi nanti memang saya ada lihat ya kalau gitu pas lagi jeda iklan deh. Saya penasaran. Nanti kita break dulu ya, artinya kita Iya. ke Pak Abimanyu habis ini kita melihat soal keamanan fintech ini ya dari sisi apa teknologinya. Nah, kayak kita hadirkan sesaat lagi. Saat lagi.